Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman ke-18, bab ta'limis sighar wasyabab al-adab. Bab pengajaran terhadap as-sighar, anak-anak kecil, wasyabab dan para pemuda, al-adab berupa adab. Maknanya mengajarkan adab kepada anak-anak kecil dan juga para pemuda. Di sini disebutkan hadis yang ke-8 an Umar ibni Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah. Yaqul, beliau mengatakan, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku adalah seorang anak kecil yang berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah, dan ketika itu tanganku menggerayang di suatu piring, wadah makanan. Faqala li, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, samillaha, bacalah bismillah, wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Jelas ya ucapan Rasul kepada Umar bin Abi Salamah, wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah, lalu makanlah dengan tangan kanan dan ambil yang terdekat. Fama zalat tilka ti'amati ba'du, dan senantiasa seperti itulah cara makanku setelah kejadian tersebut. Faham ya makna hadis ini? Tergambar? Jadi Rasul sedang berada di hadapan Umar bin Abi Salamah. Dalam artian Umar bin Abi Salamah ini ingin makan. Beliau ini adalah anak, kalau bahasa kitanya, Robibnya Rasul, anak bawaan istrinya Rasul, anak tiri kalau istilah kita ya. Dia ini anak dari Ummu Salamah dengan Abu Salamah ya. Nah, Abu Salamah meninggal, tinggallah Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini dia yang berdoa dengan doa apa? Allahumma jurni, Allahumma jurli fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Tidak lama Ummu Salamah ini dinikahi oleh Rasul kan. Nah, Ummu Salamah ini punya anak bawaan. Siapa anak bawaannya? Umar bin Abi Salamah tadi.
Nah, Umar bin Abi Salamah ya malum lah ya, namanya ikut ibu dia di rumah Rasul. Ketika ada makanan, dia milih-milih, tergambar. Kalau ada anak kecil, ada gorengan, milih-milih. Nah, ditegur sama Rasul, wahai anak kecil, kalau mau makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, kemudian makan ambil yang terdekat. Kata Umar bin Abi Salamah, senantiasa seperti itulah cara makanku setelah kejadian tersebut. At-ta'liq, tatish tadhhabu huna wa hunaka. Tatish tadhhabu huna wa hunaka. Mana tatish itu? Pergi ke sana, pergi ke sini. Jadi tangannya tadi apa namanya? Gerambiang ya. Gerayang. Umar bin Abi Salamah ustushhida abuhu. Umar bin Abu Salamah, bapaknya si Abu Salamah ini, atau bapaknya si Umar bin Abi Salamah, yaitu Abu Salamah, tewas di medan tempur. Wa tazawwajat Ummu Salamah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibu dia, ibunya Umar, yaitu siapa? Ummu Salamah, menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakafala auladaha wa rabbahum wa 'allamahum al-aqidata wal ibadata wal adab wa minha ma dzukira fil hadis. Lalu Rasul mengasuh anak-anak Ummu Salamah dan mendidik mereka serta mengajari mereka akidah, ibadah dan adab, dan diantaranya apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ayyuhal abna wasyabab, wahai anak-anak dan para pemuda, tuqbilu an-nusha wa ta'lim, atau taqbalu an-nusha wa ta'lim. Hendaknya kalian menerima nasihat dan menerima pengajaran. Fa antum ahwaju ilaihi minat ta'am, dikarenakan kalian sangat membutuhkan kepada bimbingan, kepada pengajaran, kepada ilmu, kepada nasihat dibandingkan makanan. Dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwasannya kebutuhan umat manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan makan dan minum. Bahkan kebutuhan umat manusia terhadap ilmu ini sama seperti apa namanya, napas kita bernapas. Udara ketika seorang ngisap keluar, dihisap lagi udara tadi, dikeluarkan lagi. Seperti itulah kebutuhan seseorang terhadap ilmu. Sejumlah adad anfasina. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Kalau makan paling kan terbatas waktunya. Paling 3 kali sehari, 4 kali, 5 kali, ditambah ngemil-ngemil. Tidak setiap detik makan kan. Namun dalam keadaan ilmu itu dibutuhkan kita dalam setiap waktu kita. Tidak ada aktivitas di dunia ini tidak membutuhkan ilmu, ya apa tidak? Tidak ada. Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, apapun aktivitas kita selalu membutuhkan ilmu. Contoh misalkan seseorang masuk masjid, butuh ilmu apa enggak? Butuh ilmu. Apa yang harus dia baca ketika masuk masjid? Kaki mana yang harus didahulukan? Bagaimana adab dalam masjid? Ketika seseorang berjual beli, berdagang, butuh tidak dengan ilmu? Butuh. Seluruh perkara dalam kehidupan kita sehari-hari selalu membutuhkan yang namanya ilmu.
Kata beliau, fa antum ahwaju ilaihi minat ta'ami wasyarab. Kalian jauh lebih butuh terhadap ilmu tersebut dibandingkan makan dan minum. Butuh terhadap ilmu, butuh terhadap majelis ilmu, terhadap pengajaran, nasihat dan bimbingan, itu sangat dibutuhkan sekali. Wa'malu, dan beramallah kalian bima tuwajjahuna bihi, dengan apa yang kalian diarahkan, min qibalin nasihin as-sadiqin, dari orang-orang yang memberikan nasihat lagi jujur. Wa iyyakum wa tadajjur wa ta'affuf, waspadalah kalian dari sikap tadajjur, bosan, malas, wa ta'affuf, enggan, sombong. Antal yaum muta'allimun wa ghadan mu'allimun, al yauma saghirun wa ghadan kabirun laka abna wa talabah fa ahsin yuhsinullahu ta'ala akibataka. Luar biasa nasihatnya, kata beliau, anta al-yaum muta'allimun, engkau wahai seorang pemuda, al-yaum muta'allimun, hari ini engkau adalah muta'allim, orang yang belajar. Wa ghadan mu'allimun, namun esok hari engkau akan menjadi seorang pengajar. Orang kalau belajar, dia masa muda. Kalau dia tidak belajar, esok hari dia akan menjadi pengajar. Minimal ngajar siapa? Keluarga. Ngajari anak-anak. Coba misalkan, kalau kita masa muda, sekelasnya Utsman ini, berapa umur Utsman? 19. Bisa ngaji Utsman? Insya Allah bisa. Kalau antum masa mudanya antum belajar dan antum bisa ngaji, tidak perlu antum masukkan anak antum jauh-jauh ke TPA, ya pada antum sendiri mengajar. Rata-rata kita masukkan anak kita ke sekolahan karena kita tidak bisa mengajarinya, kan? Padahal perkara yang sepele saja, misalkan yang kita dituntut untuk mengajarkan baca Al-Quran. Namun tatkala kita lalai di masa muda, penyesalan yang kita dapatkan di masa tua, kan? Makanya kita menitipkan anak kita di pondok pesantren, kita titipkan anak kita di sekolahan-sekolahan, rumah tahfidz dan yang lainnya, dikarenakan ketidakmampuan kita. Maka untuk para pemuda-pemuda yang masih ada kesempatan untuk belajar, belajarlah sebelum menyesal. Kalau sudah tua, barulah nanti akan menyesal. Anda ambil contoh gambaran. Saya pribadi, ya, bukan dalam rangka untuk sombong-sombongan. Umur 18 tahun, Ana berangkat masuk pondok pesantren. Ya, Ana merasakan punya anak sekolah, Ana sekolahkan di Purwo. Yang mungkin antum tahu, tempat Ustaz Robi. Lelah ternyata ngantar anak tiap hari bolak-balik. Anak tak kepikir gimana yang sebagian kawan-kawan yang ngantar anak kadang jaraknya harus 5 kilo setiap hari. Ada mungkin di sini yang biasa ngantar anak jauh-jauh. Pak Sis mana Pak Sis? Dibawa orang rumah. Ya, dibawa sekalian begawi. Kak Cipto dibawa sekalian begawi. Pratman. Cak mana rasanya man tiap hari bolak-balik kan. Lelah juga man. Lelah. Wajar ya ikhwan. Cuman karena kita nak punya kemampuan, kan? Ya, ana pribadi merasakan kelelahan seperti itu. Makanya punya inisiatif, ya sudahlah anak ini dididik dewek. Karena berat. Lelah, bukan lelah lah, capek duluan. Jam 8, apalagi kemarin itu masuk jam 8.
ditunggui buangkan waktu sejam, tidak ditunggui balik lagi, lah nak jemput lagi man itu tadi kan. Nah, ayah tuh ngerasakan deh yang jauh itu yang antara anak bolak-balik jemput. Ini nasihat untuk yang masih muda lah ibaratnya. Ya alhamdulillah karena dulu masa mudanya ada kesempatan untuk belajar, jadi bisalah sendiri untuk mengajari. Misalkan kalau Utsman ini tadi, Agus yang masih bujang, Reza, kesempatan antum untuk belajar. Belum bagus ngajinya, ngaji yang baik, ngaji yang bagus, itu minimal. Cobalah kalau seandainya kita tinggal di lingkungan di suatu tempat yang di situ tidak ada rumah Al-Quran, jaraknya jauh, harus bolak-balik, ya benar. Coba kalau seandainya kita tadi bisa baca Al-Quran, tidak usah ilmu yang lain, yang ilmu terpenting itu Al-Quran. Minimal kita tadi kan ba'da maghrib, ba'da isya, atau sore, atau pagi ada waktu luang, ayo nak ngaji. Kan tidak perlu letih kan, harus bolak-balik ngantarkan. Itu tadi. Cuman ya karena waktu sudah berlalu. Makanya buku ini tadi nasihat untuk para pemuda. Kata penulis buku ini, anta al-yauma muta'allimun. Engkau hari ini adalah seorang yang belajar. Wa ghadan mu'allimun. Dan hari esok engkau adalah seorang pengajar. Tidak percaya, buktikanlah. Utsman, Agus, Reza. Hari ini memang tidak butuh. Kenapa? Karena tidak ada anak. Ya benar? Karena tidak kata anak. Sudah, hidup dewean. Bebas menikah. Ya, dah. Belum kepikir untuk pendidikan anak. Punya anak, masih bayi. Belum kepikir. Anak lah seumuran gini baru kepikir. Ya benar? Dulu anak pengalaman. Dalam keadaan antum tahu dewe, anak lulusan pondok pesantren. Ketika hakam masih kecil, belum kepikir. Jika anak-anak dulu kan tahun-tahun jalan baik, ngisi pengajian, jalan ke situ. Pekan ini tanggal sekian di Konokopilip, tanggal sekian di Medku, tanggal sekian di Sungai Baung. Tidak mikir, anak masih kecil. Setelah berlanjut, berjalan, ini anak butuh pendidikan, sudah layak untuk belajar, barulah kepikir. Dalam keadaan posisi anak seorang yang lulusan pondok pesantren. Kita itu pun nggak kepikir. Kalau masih pengantin baru, masih anak, masih bayi, digendong, tidak kepikir dengan pendidikan anak. Tinggal di mana? Cari. Tinggal di perumahan elit yang di situ tuh kumpulan para kokoh-kokoh. Tidak mikir. Ada di situ ada masjid, ada rumah tahfiz, ada TPA. Tidak mikir. Anak masih kecil. Nanti ketika anak sudah umur 4 tahun, 5 tahun, barulah kepikiran kemana mau nyekolahkan anak ini, mau belajar ngaji. Kalau dia muslim yang baik, dia kepikiran. Kecuali kalau muslim yang kurang baik, tidak mikir masalah pendidikan anak. Mau bisa ngaji terserah, mau bisa sholat terserah. Ya. Seorang muslim yang baik barulah terpikir, baru kepikiran. Iya ya, ternyata penting dunia pendidikan tadi. Makanya supaya kita ini tadi, khususnya yang masih muda-muda, tidak kewalahan, maka dari sekarang untuk segera, sebelum penyesalan ada di depan. Ya pada? Ya ada Kak Rahmat? Iya kan? Ya kalau seandainya antum punya basic Kak Rahmat ya, ilmu agama punya yang misalnya itu yang siap untuk ngajar, ngapain nak jauh-jauh kan? Ngantarkan anak ke Purwo itu kan man? Buka di Kenanga, ngajar di Ustadz Rahmat. Rahmat ya, Rahmat Hidayat kan itu tadi. Ustadz Rahmat, iya enggak? TPA di rumah. Kalau ngaji di mana sih? Di rumah tahfiz yang nih, ya kan? Nah itu tadi, yang kan situ kan. Nah. Aman beliau ini tadi seorang hafizul Quran. Kira-kira kalau seandainya antum
dikembalikan oleh Allah SWT umuran Reza ini, anak yakin antum milih fokus belajar ya Anwar? Iya. Usman itu kalau tanya lah ya, yang lah sudah tua-tua, yang anak ini tanya lah sama Pratman, jangan Pratman lalu jauh Pratman itu, dia lah mencapai tingkatan umur 40 lebih, ya kan? Anwar ini Pak Enak yang masih muda. Kalau antum tanya Usman, cak mana Anwar? Kalau seandainya antum inilah kenal ilmu seperti sekarang, seperti umur anak 18 tahun, 18 nanti kan? 19. Pasti Anwar milih. Anak kalau cak itu belajar terus anak. Pasti seperti itu. Nah, mumpung antum-antum yang masih belum punya beban, ya ndak mesti nak belajar, ini belajar usul fikih, belajar ilmu hadis segala macam. Yang termudah kok ngaji. Ya benar? Ngaji. Nah, misalkan ngaji belum lancarnya, ya cari kawan, minta ajar sama Pratman, man, ngajari apa man, ajari. Masa Pratman ndak ngajari? Galak pasti dia ngajari. Ajak simak. Ini bacanya apa? Oh, ini bacanya dengung 2 rakaat. Itu dibutuhkan. Ilmu yang paling dibutuhkan kita ini di rumah masing-masing adalah ilmu Al-Quran. Ngajari anak ngaji. Dan kalau kita bisa ngaji, ya enggak, sebenarnya tidak butuh adanya guru privat panggilan atau rumah-rumah tahfiz, karena masing-masing akan berperan masyarakat tadi kan di rumah masing-masing. Nah, inilah penyesalan akan datang di hari kemudian. Maka khususnya para pemuda, karena buku ini kan berkaitan dengan anak-anak dan para pemuda, untuk semangat. Lihat kata beliau, al-yauma saghirun wa ghadan kabirun laka abna au talabah. Kata penulis buku ini, al-yauma saghirun, hari ini engkau saghir. Saghir itu anak kecil. Ya Pak Usman? Hari ini kan saghir, kecil, baru 19 tahun. Wa ghadan kabir, namun di hari esok engkau akan menjadi orang yang kabir, orang tua. Ya tak Usman? Laka abna, engkau memiliki anak. Ya apa tidak? Autolabah, kalaupun tidak punya anak, punya murid. Zak, pengen punya anak kakek? Pengen Usman? Pengen punya murid? Pengen juga, pengen punya murid. Itu kan di Anwar, mantap jawaban Usman. Ada 2 kemungkinan ya, ketika di hari esok. Bisa jadi kita punya anak, itu sesuatu yang diharapkan kan? Atau punya murid, kalau untuk statusnya mungkin pengajar, guru ya. Murid yang paling utama yang akan kita jumpai adalah anak kita dewek kan? Itu murid yang harus kita didik. Kata penulis buku ini, fa'ahsin, maka berbuat baiklah. Yuhsinillahu akibataka, niscaya Allah akan perbaiki juga akibat atau penghujung bagimu tadi, puncak dirimu. Kalau kita baik di awal, maka di ujung kita akan baik, akan bagus. Ifrah bin nasihah, berbahagialah dengan nasihat. Washkur limusdiha, dan bersyukurlah bagi orang yang telah memberikan nasihat tersebut. Wada'ulahu, doakan dia. Faman nasahaka faqad ahabbaka, barang siapa yang telah menasihati engkau, maka sungguh dia telah mencintaimu. Dan ini memang benar. Itulah yang disebutkan oleh sebagian para ulama salaf di zaman dahulu. Ta'allamu al-ilmah fa innakumul yaum sigharul ilm, atau fa innakumul yaum sigharul qaum wa ghadan kibarul qaum. Belajarlah ilmu dikarenakan kalian hari ini adalah orang kecil, namun hari esok kalian akan menjadi orang besar. Utsman, Reza, hari ini antum memang bukan orang besar, orang kecil. Tapi lihat antum, ketika punya anak
sudah jadi punya anak 4, anak lagi punya anak, antum akan menjadi apa? Mbah kan? Nah, ketika antum akan menjadi mbah itu tadi, yang namanya mbah, kalau aku lagi tetap istiqomah kan? Usman ini, insya Allah beliau istiqomah terus. Kalau istiqomah, antum akan dituakan. Adalah kadang siapa di sini yang masih punya kakek, punya yang lah tua, yang dulunya hasilnya itu statusnya bagus lah ya, belakangnya tuh riwayatnya bagus, rajin ibadah. Kadang kan istilahnya itu dikiai kan lah ya enggak ya Nur, dikiai kan. Padahal kalau nak dipikir-pikir ya Nur, belum tentu kan dia kan. Yang ya banyak lah mungkin antum jumpai di lingkungan antum lah, dikiai kan, dituakan lah. Walaupun kadang tua, ada juga tua kati agu itu tadi. Nah, ya dituakan. Nah, yang seperti ini kan kita yang diangkat oleh masyarakat. Iya enggak? Ya Nur, antum merasakan deh kan pernah nih. Sebenarnya kata ilmuwan, tapi masyarakat yang ngangkat dia. Karena tua kan. Suruh jadi imam. Kadang ngaji ya cuman tua pak. Makanya istilah tadi tua kata agu tadi. Ngaji kadang ngaji juga tidak bagus, bacaan juga tidak bagus. Tapi masyarakat karena dia tua ini tadi sudah mencapai umur 70 tahun, sudah silakan pak, bapak jadi imam. Padahal kalau maaf kalau baca Al-Quran jauh bagus anak TPA. Disinilah baru kita akan sadar pentingnya ilmu. Dari sini mumpung masih muda dan masih ada kesempatan. Dan poin saya ingatkan kepada para jamaah sekalian, poin yang paling kalau mau dikatakan paling wajib dari sekian poin-poin yang perlu dipelajari adalah membaca Al-Quran. Makanya anak-anak kecil perlu kita didik senantiasa bisa membaca Al-Quran supaya hari esok dia bisa ngajari. Bagaimana kalau seandainya ada di antara kita, di antara jamaah yang ada, misalkan kita ini sudah punya anak belum bisa baca Al-Quran, ya minimal anak kita jangan seperti kita, ya pada. Dan itu resiko. Jauh-jauh ke Lemabang ya diantarkan, misalkan jauh-jauh ke Purwo diantarkan, jauh-jauh ke Saku diantarkan, supaya jangan sampai apa yang kita alami juga dialami oleh anak kita. Kemudian secara fikih ada beberapa poin yang bisa diambil dalam hadis ini. Yang pertama, secara zahir hadis yang disunnahkan makan tersebut adalah dengan tangan kanan. Bahkan para ulama menyebutkan hukumnya wajib makan dengan tangan kanan. Tidak boleh dengan tangan kiri, tapi harus dengan tangan kanan. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang lain, fa inna syaitan ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal. Syaitan itu suka makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Saya ingatkan kepada para jamaah sekalian dan juga kita sebagai orang tua, kalau ketika melihat anak kita minum dengan tangan kiri atau makan dengan tangan kiri, tegur. Kadang kalau tidak kita biasakan, dia akan terbiasa terus dengan tangan kiri, tegur. Kemudian kita juga biasakan dengan tangan kanan. Jangan kebiasaan misalkan di warung bakso, ini kanan sendok ya, kiri garpu. Kalau bila perlu udah usah kasih garpu, ya sendok kayak itu tadi kan. Nah, perlulah diingatkan ya. Kalau seandainya kita lihat kawan lagi ngumpul-ngumpul makan, ada yang lihat tangan kiri kan, tegur. Sebagaimana Rasulullah SAW membimbing sahabat ini tadi, makanlah dengan tangan kanan. Kemudian juga baca bismillah. Untuk makan yang disunnahkan cukup bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah. Makan dengan baca bismillah banyak faedahnya. Yang pertama, keberkahan, supaya makanan tadi tidak ikut nimbrung syaitan makan di situ. Itu dianjurkan untuk baca bismillah.
Faedah yang berikutnya, dalam hadis ini disebutkan adab makan dengan yang terdekat. Jadi gambaran misalkan ini piring ya. Ya, ada piring. Ini isinya pempek. Pempek ini sejenis. Walaupun ini kecil, ya mungkin ini tadi agak adonan terakhir. Ya kan, agak besar. Sisa kamalo ya itu tadi kan adonan terakhir. Nah, jadikan dua kecil tanggung dah. Kebetulan kita di sini isinya pempek sama bahay. Atau pisang goreng, tetaan, irisan itu tadi sama baik sebenarnya. Ya namanya kadang tidak bisa merata ya, tergantung ukuran pisang kan. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya sudah, selagi satu jenis maka makanlah dengan yang terdekat. Itu yang disunahkan. Namun kalau bukan sejenis, ini piring, ini pempek, ini pisang goreng, ini tahu goreng. Nah, dia ngambil yang paling jauh. Di sini tadi apa? Tahu goreng atau pisang goreng. Padahal yang terdekat dengan dia pempek. Boleh enggak? Jawabannya diperbolehkan. Yang enggak diperbolehkan ini tadi, yang bukan adab, adalah ngambil yang terjauh dalam keadaan jenisnya sama. Apa bedanya? Ya enggak? Nah, ini terkadang kebiasaan anak-anak kan. Kalau ada makanan diudek sama dia tadi kan. Ya kan? Kadang yang bikin tuh anak-anak kadang udah pegang dicium loh. Nah, dicium itu tadi kan. Ini kan anak-anak, wajar. Kemudian faedah berikutnya, dalam dunia pendidikan, ya, anak-anak melakukan kesalahan itu sesuatu yang wajar. Namun bagi kita orang yang dewasa sebagai orang tua pendidik adalah menegur kesalahan sang anak tersebut. Anak-anak misalkan, sumuran anak-anak kita ini di masjid berisik, itu sesuatu yang wajar. Namun sikap yang bijak bagi kita adalah menegur dia. Diam kalau di masjid, jangan berisik, jangan rame. Ya kalau salat tarawih jangan teriak-teriak, jangan pas amin. Ditegur, dibimbing. Nah, yang seperti ini dianjurkan. Ya, jangan dibiarkan. Lihat Rasul SAW mendidik anak kecil, yaitu anak tiri beliau, Umar bin Abi Salamah. Wallahu taala alam shawab. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Subhanallah.